Selamat pagi saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan. Marilah kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih bernafas berkat kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
di dalam hidup kami Tuhan. Terus bersamai kami Tuhan, karena kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati pembicara kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ke Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya percaya setiap kita yang ada dimanapun berada dalam berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita percaya kebaikan Tuhan itu terus mengalir dan kita nikmati setiap saat, setiap hari. Artinya kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Saudara, pada pagi hari ini saya ajak saudara untuk merenungkan atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya, saya yakin tidak ada habis-habisnya. Setiap saat, setiap waktu, setiap musim, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Anda percaya? Saya yakin Anda percaya. Hari ini terus kebaikan daripada Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wajib hukumnya dalam setiap kehidupan orang percaya harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya tegaskan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Janji Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya nyata, terbukti sampai hari ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan itu sediakan, Tuhan itu berikan atas hidup kita. Sesuatu yang luar biasa, kebaikan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa janji daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu merasakan dan menikmati atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita mengerti bersama-sama, yang pertama, bagaimana kunci atas setiap kebaikan daripada Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita harus selalu bersyukur. Bersyukur atas apa yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Bersyukur bukan di saat-saat kita mengalami satu kebaikan Tuhan, tetapi di saat-saat kita ada pergumulan di dalam hidup kita, maka Tuhan juga ajarkan. Di dalam setiap kelemahan kita, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu tunjukkan. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur dalam segala hal. Bukan di saat-saat kita menikmati akan kebaikan daripada Tuhan, tetapi di saat-saat kita dalam pergumulan pun, di segala musim pun Tuhan ajarkan supaya kita sebagai orang percaya
harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya kuasa Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya kebaikan Tuhan itu nyata dalam. Makanya Rasul Paulus katakan, di dalam kelemahanku, kuasaku nyata dalam hidupmu. Wah, luar biasa. Ketika kita bersyukur atas setiap kelemahan kita, kepergumulan kita, maka tangan Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Maka tangan Tuhan yang kuat itu sesungguhnya akan menopang kehidupan kita yang lemah. Maka bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Firman katakan, diberkatilah orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu ya dan amin. Lah, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada, segala pergumulan dalam hidup kita yang kita alami pada pagi hari ini, mari bersama-sama. Kunci yang harus kita miliki dalam hidup kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita semua belajar atas segala apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Ketika kita belajar bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya kuasa Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan pertolongan atas hidup kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan itu selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu tidak berhenti sampai hari ini. Kebaikan Tuhan itu tidak berhenti sampai besok, bukan. Tetapi kebaikan Tuhan itu selama-lamanya. Tidak ada batasnya, tidak ada jedanya, terus menerus. Yang percaya katakan amin. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus itu tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita aminkan. Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Hari ini kita telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, merasakan betapa luar biasanya kebaikan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setianya Tuhan itu selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapa kita yang ada di dunia ini adalah yang jahat pun tahu memberikan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak, apalagi Bapa di surga. Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita percaya hari ini, tentu kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita ukur. Tentu kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita bandingkan. Dan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan itu selama-lamanya. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh berbangga memiliki Allah yang kita sembah sampai hari ini. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Di dalam Mazmur 118 ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada,
pada pagi hari ini, sudahkah kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan? Ketika kita belajar untuk mengucap syukur, maka sesungguhnya tangan Tuhan itu akan menopang, akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk hari ini, bukan untuk hari kemarin, tetapi kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah kita, terpujilah Tuhan yang menjadi sembahan kita. Mari bersama-sama terus belajar bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati Bapak Saudara. Mari bersama-sama terus belajar bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.